kembali di podcast Bincang Asik UKM KIPM. Kali ini kita akan membahas topik yang tak kalah seru dari podcast sebelumnya. Nah, untuk podcast kali ini bertema mahasiswa berprestasi. Saya Lucy Sulfiana akan memandu obrolan seru kali ini bersama narasumber kita yang luar biasa ini. Ada Kak Fatih dan Kak April. Mereka adalah mahasiswa aktif dengan segudang prestasi dan pastinya mereka memiliki cerita seru di baliknya. Nah, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan terlebih dahulu dengan Kak Fatih dan Kak April. Monggo Kak Fatih dan Kak April bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, kenalin aku Fatih Diratul Jannah. Biasa dipanggil Fatih dari Prodi Informatika. Aku dari Departemen PP Angkatan 22. Halo semuanya, aku Aprila Fajar Uspita, biasa dipanggil April dari Prodi Manajemen Angkatan 2024 dari Divisi Diklat. Salam kenal semuanya. Selamat kenal Kakak. Baik, Kakak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik banget. baik. Cukup baik ya. Harus baik dong, masa cukup baik sih Kak? Ini sudah soalnya. Oh, pantesan. Oke. Dengar-dengar kemarin Kakak menjadi perwakilan UGRIS ke Persenasma ya? Iya betul. Nah, berhubung tema kali ini mahasiswa berprestasi, yuk gali lebih lanjut informasi dari kakak-kakak yang luar biasa ini. Nah, langsung saja, Kak bisa ceritain nggak momen yang paling terkesan saat kakak-kakak meraih prestasi? Kalau dari aku momen terkesan itu kemarin sih. Kita dari UGRIS itu ke Kediri kayak keluar pulau gitu kan. Kita nggak cuma dari cabang lomba kita, dari berbagai cabang yang lainnya gitu. Jadi itu menurutku sangat apa ya, berkesan gitu. Kita bareng-bareng buat mengharumkan nama UGRIS nih. Kalau dari aku, momen paling berkesan itu memang pas saat Persenasma dan pas dapat juaranya Kak. Dan alhamdulillah kami dapat juara di tangga proposal masing-masing, dan Mbak Fatih di tangga proposalnya itu di FT dan aku di tangga proposal PKMPI. Keren sekali ya teman-teman. Terus selanjutnya nih, apa motivasi utama kakak agar terus berprestasi terutama di tengah tantangan kuliah dan kehidupan? Kalau aku terus belajar ya, karena kita memang tiap harinya belajar dan belajar dari kegagalan juga, dan gak kalah penting, yang paling penting itu motivasinya cepet lulus sih. Kalau aku soalnya semester 7. Kalau aku sendiri motivasi aku tuh sebenarnya banyak gitu sih. Tapi kadang ini kalau lihat orang yang lebih berprestasi itu kayak malah jadi tekanan gitu loh. Tapi di sisi lain aku juga mau kayak dia gitu. Terus biasanya aku termotivasi itu di kehidupan aku. Terus aku selalu kayak memanage waktu buat belajar. Tapi kadang ini aku sulit gitu memanagenya. Gak apa-apa. Kalau gitu, kan ketika kita ingin berprestasi ya, kalau kita mau ikut lomba-lomba, kadang itu kita itu mengalami stuck atau down. Nah, bagaimana cara kakak untuk bangkit lagi dari itu? Mungkin aku dulu ya. Kalau dari aku pasti yang nomor satu itu healing. Karena kalau misalnya udah stuck dan udah down, kalau dari aku sendiri dan itu kayak mencoba terus, kayaknya bakal lebih stres sih. Mungkin kayak rehat sebentar, entah itu healing kemana gitu. Nah, kalau misalnya udah reda, kita coba menghadapi masalah gitu. Intinya kalau aku tuh lari dari masalah untuk menyelesaikan masalah gitu sih. Betul banget. Aku sebenarnya sebelas sama Mbak Fatih sih. Tapi kalau aku lebih
apa ya, alihin ke tidur. Kayak aku lari masalahku itu tidur. Kalau misal ada kayak tugas apapun yang buat aku down atau stuck di situ, atau masalah pribadi di luar tugas aku tuh selalu apa ya, milih tidur. Kalau enggak aku rehat dari sosial media, aku nggak lihat HP dan nggak lihat apapun, dan aku menghindari interaksi sosial dengan seseorang gitu. Berarti healingnya itu tidur ya. Kalau gitu Berarti tidurnya cepat gitu. iya, berarti healing itu memang nggak harus keluar ya, bisa tidur. Tidur betul. Bisa dicontohin ya guys ya. Terus selanjutnya, bagaimana kakak mengatur waktu antara kuliah, organisasi, dan pengembangan diri supaya tetap produktif? Oke, nah ini juga penting. Karena aku prioritasnya kuliah, otomatis aku akan prioritaskan kuliah dengan tugas yang penting dulu. Nah, habis itu baru ke organisasi. Kita harus memanage waktu yang lebih penting dulu sih. Nah, untuk pengembangan diri harus balance sih tadi, antara kuliah dan organisasi itu sendiri. Gitu. Kalau aku apa ya? Misal kayak bener sih kata Mbak Fatih, kayak memanage waktu yang apa, lebih memprioritaskan yang penting terlebih dahulu. Kayak misal ada tugas dan di sisi lain ada tugas dari organisasi, aku lebih mentingin misal kayak dari matkul ini deadline-nya lebih mepet dari tugas organisasi, aku lebih mentingin tugas kuliah ini dulu, karena aku emang prioritas utama kan kuliah, dan organisasi kan cuma prioritas mendukung aja. Maka dari itu aku lebih milih buat prioritaskan prioritas utama. Iya. Sangat bagus ini ya. Utamanya itu tugas kuliah ya guys ya. Terus selanjutnya, menurut kakak, peran dosen dan lingkungan kampus seperti apa yang mendukung mahasiswa untuk berprestasi? Itu juga sangat penting, peran dosen dan lingkungan terutama temen ya. Menurutku tuh temen itu apa ya, membawa kita buat tetap, kalau temennya baik itu bakal berdampak gitu buat kita gitu loh, kalau buat berlomba-lomba, apalagi buat berprestasi sih. Itu menurutku sangat-sangat berpengaruh buat kita. Kalau dari aku emang dari diri aku sendiri, karena kalau sama temen, sama apa ya, kalau temen misal punya temen se-circle atau apa sih biasanya ya, itu tuh memang berpengaruh pada kehidupan kita, tapi kita nggak boleh mengikuti mereka gitu loh. Nah, kalau dosen biasanya kan kayak ada yang ngoprak-ngoprak gitu kan, apa ya bahasanya? Iya. Terus aku dari situ, kayaknya aku kalau ikut ini, kayaknya nyoba gitu loh, bisa deh. Jadi poin penting nih teman-teman, circle yang cari yang positif, yang bisa mengajak kita ke hal-hal yang positif, misal seperti berprestasi ya kayak. Iya, betul sekali. Dengerin ya guys ya. Terus selanjutnya nih kak, pernah nggak sih kak menghadapi kegagalan dan gimana cara menghadapi agar tetap bisa maju? Pasti pernah sih, kita namanya hidup juga berproses, dan untuk prestasi-prestasi yang aku dapat itu juga nggak instan. Aku dari semester awal sampai semester berapa ini, semester 7 itu udah berkali-kali ikut, dan menurutku baru menang itu semester 6. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Itu sih menurutku, belajar dari kegagalan sih itu. Jam terbang sih menurutku itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi di hidup ini nggak ada yang instan, pokoknya harus berproses sih, belajar dan belajar. Iya, kalau aku kegagalan aku tuh sebelum kuliah. Aku kan
mahasiswa yang dulunya itu gap year sama kayak Mbak Fatih juga Iya, ya kan. benar, sama-sama. Nah itu tuh aku ngerasa di situ ini kayak ketinggalan semuanya, bahkan kayak merasa down dan gak mau ngomong sama siapapun. Terus aku jadiin itu buat bangkit lagi gitu loh. Kalau aku punya kayak apa ya, prinsip kalau misal aku nanti kerja, pokoknya aku harus inget ini, pertama aku harus tujuan utamaku itu apa gitu. Nah kalau aku kerja berarti untuk kuliah gitu loh. Terus kayak dari situ aku bisa bangkit, kayak selalu bersemangat belajar, harus kuliah, harus bisa, harus gini gitulah intinya. Oh, jadi kegagalan itu kunci kesuksesan ya. Iya, Yang penting itu berusaha ya guys. Berusaha dan berdoa. Iya. Oh iya, nggak lupa tuh, jangan lupa berdoa sih. Terus selanjutnya nih Kak, bagaimana peran teknologi dan media sosial dalam menunjang prestasi Kakak? Apakah ada pengaruh positif dan negatif? Menurutku dua-duanya itu pengaruh sih. Kalau dari aku itu pasti teknologi dan media sosial itu buat riset. Itu kalau di KTI. Soalnya kita udah di kalangan namanya digital, semuanya AI. Kalau kita nggak mengikuti itu, menurutku udah ketinggalan sih itu sih peran buat aku sendiri itu sangat berpengaruh gitu. Mendapatkan ide. Sebenarnya itu ada pengaruh positif sama negatif ya. Kadang ini kita lihat sosial media, lihat orang-orang yang berprestasi kok kayak kita ingin, tapi kita itu sebenarnya mager gitu ya, mengikuti kayak belajar gitu. Jadi kita itu dikendalikan oleh lawan kita sebenarnya diri kita sendiri, yaitu kemalasan kita sendiri gitu ya kan. Kalau positifnya itu menurut aku hampir sama kayak Mbak Fatih, kita bisa mencari informasi atau apapun dari sosial media, dan di situ itu sudah sangat lengkap sekali. Apalagi kita generasi Gen Z ya kan, yang notabene itu apa itu harus ngikutin gitu loh. Gak mau ketinggalan sama Paling bagus nggak mau ketinggalan akan prestasi ya Kak ya. Nah selanjutnya nih Kak, kalau bisa sebutkan deh salah satu kebiasaan sehari-hari Kakak yang merasa paling membantu dalam meraih prestasi. Kalau dari aku rasa ingin tahu sih, kepo gitu. Itu menurutku kalau ada apa-apa dikit bisa dibuat ide. Gitu sih menurut kayaknya ini bisa sih dibuat judul gitu. Itu sih menurutku yang salah satu contohnya gitu aja. Kalau aku biasanya kalau setiap hari kebiasaan hari-hari itu buat plan, dan itu berupa journaling. Kayak aku punya buku kecil gitu, dan itu isinya tuh kayak plan-plan aku ke depannya tuh kayak gimana. Misal kayak rencana ini nggak terrealisasikan, aku bisa punya rencana ini dan rencana ini. Dan semua itu kadang memang sulit sih buat konsisten, ya kan. Apalagi rasanya nih magernya ini kuat banget gitu loh. Tapi tetap kayak harus cari buat motivasi belajar agar bisa mengikuti kayak teman-teman lain gitu. Keren sekali ya taktik-taktik kakak yang di sini ya. Terus selanjutnya nih, adakah tokoh atau role model yang menginspirasi kakak untuk selalu berprestasi? Kalau aku ada sih. Pasti kalian udah tahu, namanya Safira. Itu satu jurusan, kayak kita udah jurusannya sama, tapi unitnya beda. Dari KAIS sama-sama dari Computer Science. Gak apa-apa yang sama ya. Iya, sama ya. Meskipun dia itu
pintar, tapi dia itu juga apa ya, menurutku dia itu bisa work life balance. Dia juga orangnya adventure banget itu sih, tapi aku nggak bisa kayak gitu. Pasti bisa Pasti sudah berprestasi kok iya, ya. bisa menyusul. Iya, amin. Bisa Itu menyusul. sih mungkin karena jurusannya sama, terus kita juga sama-sama perempuan, terus kita harus taklukkan dunia sih kalau kata Safira. Waduh, mari taklukkan dunia ya Kak ya. Selanjutnya Kak Avril Kalau bagaimana? aku siapa ya? Kalau saat ini, kemarin-kemarin juga udah ada, cuma kayak saat ini tuh aku suka sama Sana, temennya Jerome, tahu nggak? Iya. Nah itu kan dia punya apa ya, karya menerbitkan buku sendiri. Nah aku tuh pengen kayak gitu, kayak kehidupannya itu apa ya, seru gitu loh. Iya. Aku pengen kayak terjun di situ gitu. Pengen banget ya Kak. Semoga ya Kak ya. Amin. Aminkan ya guys ya. Amin. Terus selanjutnya nih Kak, bisa share cerita lucu dan unik yang terjadi selama perjalanan Kakak menjadi mahasiswa berprestasi. Mungkin dari Afila dulu nih. Boleh. Apa ya, cerita unik dan lucu. Sebelumnya tuh nggak tahu ini lucu atau enggak, tapi menurut aku kayak tiba-tiba gitu loh aku terjun di sini kan karena aku ikut-ikut lomba dan semuanya itu dari KIPM ya. Awalnya tuh aku nggak minat sekali sama KIPM apalah itu gitu loh, terus kayak tiba-tiba aku join di KIPM dan nggak tahu aku masuk di sini tuh gara-gara nggak tahu apa sebelumnya gitu loh di sini tuh pelajarin apa. Aku taunya itu penelitian, menurut aku penelitian ini kayak neliti gitu loh. Nah ya menyinggung sedikit lah tentang meneliti itu, tapi seru juga guys. Berarti ya Kak, ini seperti coba-coba tapi bagian berbeda. Sekali aku nggak expect bisa kayak merasakan kayak pernah juara, ikut-ikut lomba dan itu tuh sampai di luar kota gitu loh, dan itu dibiayai oleh Undip. Ya, bisa sambil jalan-jalan ya. Iya, jalan-jalan betul. Tapi tak lupa tujuan utamanya yaitu berprestasi. Itu sih. Terus selanjutnya bagaimana Kak? Kayaknya aku 11-12 sama Aprila juga. Menurutku apa ya, cerita lucunya, cerita berkesannya itu sih jalan-jalan biaya Univ. So, itu harus sangat-sangat dimanfaatkan waktu kuliah itu sih. Oke, selanjutnya nih Kak, apa harapan Kakak untuk generasi mahasiswa sekarang, terutama yang ingin mengejar mimpi lewat prestasi? Kalau dari aku itu jangan pernah takut mencoba, itu sih. Terus bergaul, kalian itu kayak sayang banget kalau di kuliah itu nggak banyak temennya. Terus organisasi juga yang menurut kalian menguntungkan kalian sih, have fun itu. Dan apa lagi ya, pokoknya nikmati masa kuliah kalian, karena setelah kuliah selamanya bekerja. Itu aja sih kalau dari aku. Bener-bener. Selanjutnya terima kasih banyak ya Kak sudah berbagi cerita dan inspirasi hari ini. Untuk teman pendengar, jangan lupa terus semangat dan raih prestasi terbaik kalian. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.